Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan scalping di forex. Nah, di sini kalau saya scalping itu biasanya minimal time frame M5 atau M15 atau M30. Jadi kalau kita scalping jangan di time frame M1 1 menit karena kita ingat juga kalau di forex itu ada yang namanya spread. Nah, langkah selanjutnya kita harus paham kalau kita scalping itu cocoknya ketika market cenderung sideways atau memiliki pergerakan harganya itu bolak-balik. Jadi misalnya harga sampai resisten, kemudian turun lagi ke support. Nah, dari support naik lagi ke resisten. Nah, market seperti itu akan cocok untuk kita scalping. Kemudian di sini biasanya kalau saya scalping, saya akan menentukan rank area. Jadi rank area itu maksudnya jarak batas-batas. Misalnya di sini time frame M5, maka saya akan menandai area ini. Kemudian di bagian bawah untuk area ini. Jadi ini gunanya untuk membatasi kerugian atau stop loss. Jadi semisal market tidak sesuai dengan analisa kita atau tiba-tiba terjadi perubahan harga, jadi misalnya market yang cenderung harganya sideways bolak-balik dari atas ke bawah, kemudian tiba-tiba menembus area resisten. Jadi kita bisa sebut area tertinggi ini adalah resisten, kemudian area di bawah ini trendanya support, maka kita bisa tarik support dan resisten, kita bisa kasih jarak space, dan disesuaikan aja dengan risk money management masing-masing. Oke, kita lanjut. Di sini sudah ada indikasi reversal. Ini kita kasih lagi tandanya, supaya jelas jaraknya. Untuk entry, setelah tanda titik, tap di candlestick yang sekarang kita sudah masuk entry buy. Cara yang kedua, kita lihat dulu candlestick yang berjalan di tanda panah yang sekarang. Kita lihat dulu, kita masuknya dari sini. Jadi itu dua cara entry. Nah, di sini saya akan memilih cara yang kedua ini. Saya entry di candlestick tanda panah. Oke, kita akan langsung aja entry dari sekarang. Teman-teman bisa lihat saldonya $10. Jadi di sini saya akan ambil 0,1 lot. Kita tap entry buy dari area ini. Oke, sudah masuk. Kita sudah masuk entry open posisi buy. Selanjutnya kita tentukan level stop loss dan level take profit. Nah, untuk menentukan level stop loss dan take profit, kita taruh stop loss di bawah area tanda panah. Atau cara kedua, kita lihat patokan support di belakang, kita taruh di bawah area support untuk stop loss-nya. Ini untuk stop loss. Ini misal kalau kita entry buy. Nah, ini untuk stop loss. Kemudian selanjutnya kita taruh level take profit. Nah, level untuk take profit ini, teman-teman bisa manfaatkan tanda garis ini. Tanda garis yang terbentuk, kita pindahkan level take profit ke area resisten di bagian atas. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk stop loss, kemudian ini untuk take profit. Yang penting kalau kita scalping, jangan hold tahan posisi terlalu lama, karena kita trading scalping, jadi kita jangan memaksakan market seperti yang kita inginkan. Kalau misalnya itu patut di cut, kita cut loss saja. Kemudian untuk take profitnya juga seperti itu, kita jangan terlalu memaksakan level take profit yang terlalu melebihi level. Oke, ini kita tunggu gimana hasil akhirnya. Oke teman-teman, ternyata di sini harga sudah bergerak menuju level take profit yang kita atur sebelumnya. Dan ini kalau kita lihat, berarti kita sudah profitnya itu $2,45 dengan modal trading ini $10. Dan kita tadi belinya itu 0,01 lot. Nah, untuk tradingnya seperti itu, tidak ribet. Kita perhatikan di sini ada lagi indikasi untuk buy. Kita lihat ya, kita lanjut lagi. Kita tandai lagi area sebelum. Ini area batas bagian resisten. Ini area batas bagian support. Nah, seperti ini. Di sini kalau saya mau entry, berarti saya akan menaruh stop loss-nya itu di area sedikit di bawah support. Ini supaya saya sendiri bisa membatasi diri, tidak memaksakan market ini seperti yang saya inginkan. Oke, berarti di sini saya langsung aja entry buy dari area ini. Kita ambil 0,1. Oke, tap masuk. Kita taruh level stop loss sesuai yang sebelumnya, sesuai dengan sebelum. Jadi di sini saya akan menaruh stop loss-nya itu di area, nah di sini sedikit di bawah support. Jadi kalau misal di sini harga malah turun, di mana di sini saya entry buy dan ternyata harga malah turun bukannya naik.
Ketika harga turun sudah mencapai level ini, maka saya akan cut aja. Nah, selanjutnya kalau kita mau tentukan level take profit, cara mudah kita tinggal lihat garis titik-titik resisten di atas ini. Kita bisa taruh level take profit di area ini atau sedikit di bawah garis resisten di atas. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kelemahan kalau kita trading scalping. Kita tradingnya tuh jadi harus tetap mantau di depan layar. Di sini kita lihat dulu pergerakan harga. Kalau misalnya di sini tidak kuat untuk naik ke level take profit di atas, kita akan turunkan sedikit lagi levelnya. Kita turunkan di area ini. Nah, di sini sedikit di bawah resisten. Jadi seperti itu, untuk take profit kita jangan terlalu maksain juga. Oke, ini baru saja kita tungguin, ternyata harga sudah bergerak naik. Yang sebelumnya itu kita entry buy di harga 1932.33. Sekarang harga itu udah bergerak menuju 1935. Jadi kalau saran dari saya, trading scalping itu kita jangan maksain. Kalau misalnya kita posisinya floating minus, misalnya kita buy ternyata harga turun, kita jangan hold atau tahan posisinya itu maksain istilahnya. Kalau bagi saya jangan maksain. Kalau emang itu sepatutnya di cut loss saja, karena bisa saja misal sekarang market cenderung sideways, bisa saja harga tiba-tiba berubah jadi ada tren, misalnya uptrend atau downtrend. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Jadi lebih baik kita cut loss sebelum terlalu jauh atau terlalu dalam, karena kita trading di forex ini itu menggunakan leverage. Jadi nanti jatuhnya kita itu bisa margin kalau misalnya equity saldo kita itu tidak kuat lagi menahan floating minusnya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Ini kita tutup aja ya, $3 ya sudah cukup dari lebih dengan modal kita trading $10. Di sini kita juga harus ingat, kita tradingnya ini time frame M5. Bisa trading sesuai dengan di dalam time frame ini. Kalau areanya ini, ya saya tradingnya ya di area ini aja. Jadi seperti itu aja untuk contoh scalping. Di sini saya scalpingnya itu di time frame M5. Ya sewajarnya kalau profit dia cuma $2, modalnya juga $10. Oke, jadi untuk video ini cukup sampai di sini aja. Tadi berarti kita sudah 2 kali entry buy. Ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu.